I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like Kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah. Sebelum masuk ke materi mengenai kebijakan ekonomi pemerintah, apa sih ekonomi? Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang pada berbagai orang dan golongan masyarakat. Yang pertama itu adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil yang memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Unit ekonomi yang dikaji dalam ekonomi mikro adalah mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi, dan sebagai produsen. Yang kedua, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa mulai dari produsen sampai pada konsumen. Yang ketiga, mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk. Yang keempat, mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum. Yang kelima, mempelajari bagaimana konsumen dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan maksimum. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Jadi ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari mekanisme pekerjaannya perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro pada intinya adalah berhubungan antar variabel ekonomi agregatif atau secara keseluruhan seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat keseimbangan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving atau tabungan, investasi nasional, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, stok kapital nasional, utang pemerintah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi. Secara ringkas, permasalahan utama ekonomi makro dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan perekonomian untuk menyediakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Hal ini merupakan masalah ekonomi jangka panjang atau 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 25 tahun. Oleh karena itu, kita harus menciptakan keserasian atau keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Yang kedua, ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur atau dengan kata lain kegiatan perekonomian mengalami naik turun. Ada kalanya perekonomian berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Namun pada periode yang lainnya perekonomian mengalami kemunduran, bahkan ada kalanya mengalami kemerosotan dan berada pada titik terendah. Ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat, artinya berkurangnya pemerintah masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan atau pabrik. Keempat, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Istilah perekonomian terbuka berarti perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain, terutama dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor yang nantinya akan menentukan besarnya neraca perdagangan